Mari kita berdoa. Bersabdalah kepada kami Tuhan, ajarlah kami, karena kami dipanggil, diundang untuk menjadi anak-anak Allah yang terus bertumbuh. Kami datang kepadamu untuk menyembah, memuji-Mu Tuhan. Pada waktu yang sama kami juga menanti Engkau bersabda kepada kami. Biarlah hamba-Mu dengan segala keterbatasan tidak menghalangi firman-Mu disebarkan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus bersama dengan kami, sehingga kami mengerti, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami betul-betul boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sepanjang sejarah pertumbuhan gereja, kita menyaksikan sekali banyak bahaya yang mengintai gereja. Bahaya itu bisa merupakan penganiayaan. Penganiayaan dari pihak luar, penganiayaan dari orang Kristen sendiri terhadap orang Kristen. Tetapi hari ini kita akan melihat bukan cuma penganiayaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen, tetapi satu penyesatan yang muncul di tengah-tengah jemaat. Dalam teks hari ini Rasul Yohanes mengingatkan para penyesat ada dan sedang bekerja di dalam jemaatnya Tuhan yang dikenal sebagai antikristus. Mari kita sama-sama bacakan ayat firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 29. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 29. Di sana dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Nah, saudara-saudaraku, kata antikristus itu muncul hanya 4 kali di dalam Alkitab, dan semuanya itu ada di dalam surat Yohanes. Dari 3 surat yang ditulis itu, 2 di dalamnya itu mencatat 4 kali tentang kata antikristus. Dalam bahasa Yunani, kata depan anti itu bisa berarti melawan, menentang, atau mengambil tempat orang lain.
Jadi antikristus boleh dikatakan itu berarti orang-orang yang menentang Kristus, orang-orang yang mengambil tempat Kristus, atau boleh dikatakan itu ada mereka itu adalah Kristus, Kristus palsu. Nah, pengertian tentang antikristus tersebut sudah diketahui oleh jemaat mula-mula yang pada waktu menerima surat Yohanes tersebut. Lalu Rasul Yohanes mengingatkan umat Allah, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah, dari ayat 18 ini dikatakan bahwa ini adalah waktu yang terakhir. Dan antikristus itu muncul dua kali. Yang pertama itu adalah dalam bentuk tunggal, single. Lalu yang kedua kali dikatakan bahwa itu telah bangkit banyak antikristus pada zaman sekarang ini. Nah, ini menunjukkan bahwa akan datang seorang antikristus yang akan membawa kita semuanya mengalami satu, boleh dikatakan satu peperangan rohani yang besar sekali, membawa kita kepada kesukaran yang besar sekali. Itu akan datang. Tetapi pada waktu sekarang ini sudah banyak antikristus dalam bentuk jama. Itu menunjukkan bahwa banyak roh-roh antikristus itu yang sudah ada, dan itu seakan-akan membuka jalan bagi kedatangan seorang antikristus, the real antichrist. Nah, sebenarnya siapakah sih antikristus itu? Antikristus itu adalah oknum yang menentang Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan awalnya itu, anti itu yaitu melawan, menentang. Ya kan, mereka melawan Allah, mereka meninggikan diri di atas Allah, mereka bertindak melawan mujizat Allah, mereka bertindak melawan firman Allah, mereka melawan Kristus dan pengajarannya, mereka melawan orang Kristen, mereka menentang Alkitab, mereka menentang darah Yesus, bahkan menentang kedudukan Kristus. Dengan satu kata yang simple, mereka menentang keilahian Kristus sebagai juru selamat. Nah, penentangan keilahian Yesus telah hadir pada waktu awal sejarah gereja, yang terdapat kalau kita melihat Injil Barnabas, yang menyatakan bahwa Yesus mengakui dia bukan Tuhan, tetapi hanya sekedar hamba yang Bapa. Hari ini kita akan membahas tentang doktrin-doktrin yang menentang tersebut. Tetapi kita ingin melihat apa sih antikristus itu. Ya, yang pertama yaitu menentang Yesus Kristus. Yang kedua, antikristus itu adalah oknum yang ingin menggantikan posisi Yesus yang adalah Kristus. Di dalam Matius 24 ayat 5 di sana dikatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, dari Matius tersebut menunjukkan kepada kita bahwa akan ada banyak orang yang menunjukkan kepada dirinya bahwa aku Mesias, bukan Yesus, akulah Mesias itu. Dan mereka itu akan menyesatkan banyak orang. Istilah menggantikan itu memiliki arti menukar dengan yang lain, memberi ganti, menempati jabatan orang lain. Nah, jadi boleh dikatakan kalau kita baca Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 di sana juga dikatakan bahwa keinginan iblis untuk menjadi sama dengan yang maha tinggi, yaitu ingin menyerupai Allah, ingin sama kedudukannya dengan Allah. Nah, iblis berusaha untuk mengalihkan perhatian manusia dari Allah kepada sesuatu hal yang lain. Mungkin bisa saja kepada uang, kepada harta, kepada ketenaran, kepada kesombongan, kepada kesenangan, keluarga. Boleh dikatakan keberhasilan juga termasuk di dalamnya. Bahkan ilmu pengetahuan, pendidikan, kesenian, tokoh agama yang dipuja-puja, ataupun orang yang selalu mengatakan ini orang saleh yang sudah meninggal, seorang pemimpin yang dijadikan, yang masuk ke dalam hatinya itu dan menganggap bahwa dia lebih daripada Tuhan. Nah, inilah contoh-contoh yang banyak sekali. Bahkan antikristus itu juga masuk ke dalam aliran-aliran politik ataupun hal-hal lainnya di dalam dunia ini. Dengan kata lain, antikristus itu akan membawa manusia untuk menggantikan penyembahan yang satu-satunya kepada Yesus Kristus, kepada Allah, dengan hal-hal yang memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang ada di dunia ini, kepada ilah-ilah dunia ini. Nah, ini yang kedua. Oknum yang ingin menggantikan posisi Yesus sebagai Kristus.
Lalu yang ketiga, antikristus itu adalah oknum yang menyesatkan pengikut Kristus. Nah, istilah di sini menyesatkan itu artinya tindakan membuat kita jadi sesat, membingungkan, bahkan membawa kita kepada jalan yang salah. Kalau kita bertanya sesuatu kepada orang lain, kita ingin mendapatkan jawaban yang benar, tetapi seringkali dia juga nggak tahu, jadi dia sembarang mengatakan arahnya kemana ini, arahnya kemana itu. Akhirnya dia juga tidak tahu, yang menyesatkan. Nah, ini antikristus juga membawa kita kepada pengajaran yang salah, menyesatkan kita. Karena ia tidak tahu hal yang benar, namun karena ia telah dikelabui oleh antikristus seolah-olah melakukan kebenaran. Nah, inilah beberapa oknum yang kita golongkan sebagai antikristus tersebut. Yohanes menyebutnya sebagai roh yang menyesatkan. Kalau kita membaca 1 Yohanes pasal 4 ayat 6. Roh yang menyesatkan bukan dari Tuhan tetapi berasal dari iblis, berusaha untuk menyesatkan dunia ini, bahkan menuntun manusia jauh dari Kristus. Pendeta Stephen Tong pernah berkata, suara setan mengakibatkan kita selalu tidak puas kepada Allah, lalu mengakibatkan kita mengutuk Allah atau bersungut-sungut kepada Allah. Bila suatu desakan muncul di dalam hati kita untuk mencela Tuhan, itu pasti dorongan dari suara setan. Nah, saudara-saudaraku, pada waktu orang menganggap Tuhan itu tidak mendengar doanya, bahkan dia akan mengatakan, ngapain saya percaya kepada Tuhan? Pada waktu penyakitnya tidak disembuhkan, timbulnya kekecewaan. Nah, hati-hati, pendeta Stephen Tong mengatakan suara setan mengakibatkan kita selalu tidak puas kepada Allah. Lalu akibatnya kita akan mengutuk Allah, kita akan bersungut-sungut kepada Allah, dan itulah dorongan dari suara setan. Itulah yang dipakai oleh antikristus yang untuk menyesatkan manusia. Alkitab mengatakan kita tahu bahwa di dalam kehidupan jemaat itu ada antikristus. Tetapi apakah kita peka bahwa ada antikristus yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat di tengah-tengah kehidupan kita? Saya ingin mengajak semuanya untuk melihat apa sih dampak dari antikristus itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama, dampak antikristus itu di dalam kehidupan kita itu dampak terhadap pandangan teologi. Nah, para antikristus itu memberikan dampak yang paling dasar, yaitu menyentuh kepada bidang teologi, yaitu melakukan penyesatan secara doktrinal, penolakan terhadap Yesus Kristus. Nah, yang pintarnya itu mereka tidak membuang doktrin gereja, mereka tidak pernah membuang doktrin-doktrin yang diajarkan, tetapi bagaimana mengajarkan doktrin itu dengan caranya mereka, dengan memanipulasi doktrin tersebut untuk dipakai di dalam pengertian kehidupan itu. Jadi mereka tidak mengatakan saya tidak percaya Allah kok, saya percaya. Tetapi bagaimana dia membawa kamu melihat bahwa Allah itu bukan cuma satu-satunya yang bisa kamu percayai. Salah satu kelompok yang saya katakan itu antikristus, yaitu pluralisme. Salah satu tokoh pluralisme yang bernama Paul F. Kneiter mengatakan, umat Kristen bisa terus menegaskan dan memberitakan kepada dunia tentang Yesus sebagai benar-benar ilahi dan juru selamat. Namun mereka tidak perlu bersikeras bahwa dia satu-satunya ilahi dan juru selamat. Karena pluralisme mengatakan banyak sekali agama, kamu nggak usah mengatakan kamu percaya Kristus, oke. Kamu mengatakan mengakui ilahi akan Yesus itu benar, tetapi kamu nggak boleh mengatakan bahwa dialah satu-satunya ilahi, satu-satunya Allah, satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana mereka dengan pintarnya memutarbalikkan fakta dari kebenaran dari firman Allah itu. Mereka masuk kepada doktrin-doktrin yang kita percayai, yang kita pegang di dalam kehidupan kita. Tetapi mereka memanipulasinya untuk kepentingannya mereka. Jadi oknum-oknum antikristus itu menyesatkan pemahaman doktrinal orang Kristen, iman Kristen. Mereka menolak apa? Mereka menolak bahwa Yesus itu bukan 100% Allah. Yesus itu bukan 100% manusia juga. Dan yang paling parah, yaitu mereka menolak Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Kita percaya kita
mengakui bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya satu-satunya juru selamat kita. Tetapi pluralisme mengatakan enggak, banyak. Ya, nah dari sini kita melihat satu manifestasi yang dari gerakan liberal gereja itu membuat orang menyatakan bahwa Allah itu tidak berinkarnasi. Bukan cuma itu saja, tetapi juga memanipulasi akan doktrin yang lain seperti otoritas sempurna dari Alkitab. Alkitab itu tidak sempurna, Alkitab itu tidak benar sepenuhnya. Lalu yang juga mengatakan penciptaan, doktrin penciptaan, penebusan, kebangkitan Kristus. Lalu terjadinya mujizat, kedatangan kedua. Bahkan ada sampai hari ini yang tidak mengakui bahwa akan datang kedatangan yang kedua. Mereka masih menanti bahwa Mesias itu akan datang. Nah, saudara-saudaraku, inilah doktrin-doktrin yang mereka masuki dan mengubah konsep manusia tentang doktrin Allah tersebut. Mereka punya pandangan bahwa percaya Yesus itu adalah hal yang baik. Percaya Yesus itu adalah berguna bagi Anda. Tetapi jangan Anda memberitakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Tuhan. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Nah, jadi tergantung saya, kamu boleh percaya, aku juga boleh percaya. Saya juga punya pemikiran seperti itu. Nah, inilah anti-Kristus dampaknya terhadap kehidupan kita secara teologi. Lalu yang kedua, bagaimana dampaknya itu terhadap kehidupan manusia? Dampak terhadap moral orang percaya. Secara prinsip etika moral orang percaya itu mengarah kepada prinsip hedonisme. Pernah dengar hedonisme? Prinsip hedonisme itu adalah prinsip yang berpusat pada hal-hal duniawi. Hedonisme itu merupakan doktrin yang menyatakan bahwa kesenangan adalah hal yang paling penting dalam hidup. Kamu nggak usah susah-susah, yang penting kamu senang aja deh. Yang penting kamu merasa happy-happy terus sudah. Dengan kata lain, hedonisme itu adalah paham yang dianut oleh orang-orang yang mencari kesenangan hidup semata-mata. Untuk itu semua penghalang kesenangan manusia itu harus disingkirkan, termasuk moral, etika, bahkan agama sekalipun itu kamu harus singkirkan. Yang penting apa? Kamu nikmati dulu, kamu menjadikan hidupmu itu sebagai satu kehidupan yang penuh berarti dengan menikmati apa yang bisa kamu nikmati di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Nah, kalau moral dan etika masih diperlukan, maka moral etika tersebut harus tanpa ada embel-embel Allah. Dan perilaku hedonisme ini sangat mudah kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita di zaman sekarang ini. Namun banyak yang tidak menyadari bahwa mereka itu mengikuti arus hedonisme ini. Apa itu hedonisme? Ciri-cirinya bagaimana sih? Bagaimana kita melihat bahwa orang itu hedonisme atau enggak? Kita akan melihat bahwa tujuan utama dalam hidup seseorang itu adalah kenikmatan dan kesenangan pribadi. Seorang yang menganut hedonisme itu adalah bahwa dia akan mengatakan bahwa yang penting itu adalah kenikmatan aku pribadi, kesenangan aku nggak peduli sama orang lain. Yang penting aku hidup senang, yang penting aku menjalani hari-hariku seturut dengan apa yang aku inginkan. Dan akhirnya itu membawa dia tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Orang lain bahagia atau nggak penting bagi saya, yang penting itu adalah diriku. Dan ini membuat orang-orang yang hedonisme itu menjadi orang-orang yang egois, yang orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri dalam kehidupan ini. Lalu dia seringkali merasa tidak puas akan apa yang telah dia miliki. Baik itu harta, baik itu keluarga. Makanya seringkali dikatakan bahwa keluarga itu nggak baik. Lebih enak berteman dengan teman-teman yang di luar sana. Mereka lebih terima aku. Keluarga nggak terima aku. Karena keluarga selalu mengkritik aku. Dia merasa bahwa itu tidak bahagia, tidak sukacita di dalam kehidupannya ini. Lalu apa lagi? Hedonisme itu membawa dia muncul sistem ataupun sense konsumtif. Dia lebih mengutamakan membeli sesuatu karena kesenangan, bukan karena dia butuh. Dia merasa happy kalau dia bisa pergi shopping. Dia merasa kalau dia membeli sesuatu, dia merasa dia senang sekali, walaupun belum tentu dia butuhkan. Itulah hedonisme. Dan mereka yang masuk ke dalam hedonisme ini cenderung adalah diskriminatif dan orang-orang yang sombong. Karena mereka melihat orang lain berdasarkan harta. Mereka melihat orang lain berdasarkan status sosialnya dia. Dan mereka merasa, aku lebih baik dari orang lain. Karena aku punya ini, aku bisa bawa ini, aku bisa melakukan ini dan itu.
Dan itu yang membawa mereka itu merasa, aku sombong, dia sombong sekali. Nah itu yang pertama. Lalu apalagi di dalam kehidupan moral orang percaya. Yang kedua, percaya pada diri sendiri. Banyak slogannya mengatakan kalau Anda percaya pada dirimu sendiri, kamu bisa, maka kamu akan bisa. Pernah dengar kata itu? Saya bisa karena aku mampu. Lalu orang mengatakan apa? Di dalam kehidupan kita, otak kita itu yang kamu pakai itu cuma berapa persen doang. Kamu bisa menggali lebih banyak lagi dari itu. Ayo, kemampuan dirimu itu ada. Kamu menggali dirimu sendiri. Akhirnya terlalu percaya diri sendiri itu kita menyingkirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita katakan, gua gak butuh Tuhan kok. Gua lebih membutuhkan apa? Diriku sendiri, kemampuanku, gua mampu, gua bisa. Gua dapat melakukan banyak hal. Akhirnya kita juga melihat di pasar, beredar buku-buku dan seminar motivator yang selalu menekankan, lu percaya pada dirimu sendiri, kamu pasti bisa. Lalu juga apa? Timbul macam-macam tawaran-tawaran, obat untuk memanjakan diri sendiri yang menjadi kesombongan pribadi. Lalu inilah spirit antikris yang menyesatkan umat Tuhan dengan cara mendorong manusia untuk mencela Tuhan. Tuhan katakan tidak boleh. Lihat, supaya apa? Supaya aku tidak melakukan kesenangan aku. Jadi aku harus menikmati hidup ini. Aku bisa hidup berapa lama di dunia, aku harus menikmatinya. Aku harus enjoy, aku harus happy. Lalu happy-nya itu happy apa? Happy bukan berdasarkan kepada Tuhan. Happy kepada keinginan hatiku, keinginan nafsuku, keinginan akan hasratku untuk mendapatkan sesuatu. Nah, hati-hati saudara-saudaraku sekalian. Kedua hal ini membawa manusia itu jauh lebih masuk lagi, yaitu kehidupan manusia telah kehilangan kesuciannya. Salah satunya, berapa banyak aborsi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Pada waktu kita mengunjungi panti asuhan, kita menyaksikan satu bayi yang berapa hari? 5 hari diantar ke panti asuhan. Karena apa? Karena hamil di luar nikah. Papa mamanya antar sendiri ke panti asuhan tersebut. Ini bayi yang 5 hari. Coba kita bayangkan. Bagaimana perasaan seorang mama yang harus meninggalkan bayinya yang baru berusia 5 hari. Akibat apa? Akibat pernikahan yang di luar nikah. Akibat pergaulan yang di luar batas. Nah, inilah yang membawa orang untuk kehilangan kesucian di dalam kehidupannya ini. Kita melihat apa yang terjadi, aborsi di mana-mana, tindakan kriminal, perang, kebijakan rejim diktator. Nah, ini semua yang masuk ke dalam kehidupan moral manusia. Lalu apa lagi? Pernah dengar kontrak nikah? Pernikahan yang dikontrak, ada terjadi. Ya kan? Kita kontrak nikah ya, berapa tahun aja deh, kita coba dulu. Karena apa? Karena mereka menganggap itu pernikahan itu bukan sesuatu yang suci, bukan sesuatu yang harus diagungkan. Kita cocok, yuk kontrak dulu dong. Lalu penyesatan antikristus ini dihadirkan pada masa kini ini dan dikemas dalam bentuk yang lebih halus dan lebih lembut. Kalau kita melihat toko-toko kue sekarang dipermak, dibuat kotak-kotak yang indah, dibentuk yang indah supaya menarik perhatian. Nah, itu bukan cuma toko kue loh saudara-saudaraku. Pandangan manusia akan kesucian itu sekarang dikemas lebih indah lagi, dikemas lebih lembut lagi. Ya kan, dulu kalau kita mengatakan percabulan itu adalah sesuatu yang sangat menyesatkan. Sekarang percabulan itu dikatakan sebagai apa? Seks pranikah. Coba dulu, cocok nggak dulu? Lalu apa? Perzinahan itu sekarang disebut apa? Seks di luar nikah. Kalau kita mendengar percabulan itu, wah itu sesuatu yang sangat menyesatkan, sesuatu yang sangat mengerikan. Tetapi sekarang apa? Oh itu cuma seks di luar nikah kok. Ya kan? Percabulan itu seks pranikah. Coba dulu nggak apa-apa. Daripada kamu sudah nikah, kamu nggak cocok gimana? Jadi kamu menikmati. Lalu kita melihat apa? LGBT. Dulu kalau LGBT kita melihat cowok dengan cowok gandengan tangan, kita akan mencela habis-habisan. Tetapi sekarang apa?
Banyak gereja yang sudah terima apa adanya. Bahkan dikemas dengan lebih lembut. Jangan katakan itu banci loh ya. Jangan katakan itu bencong, enggak. Tapi apa? Gay, lesbian nama kerennya, transgender. Semakin melunak, semakin melembut, semakin dikemas dengan satu hal yang indah sekali. Bahkan apa? Buku-buku juga terima hubungan sesama. Film-film juga menerima. Bahkan anak-anak dari sejak kecil sudah diajarkan bahwa it's okay. Ya kan, kalau hubungan mereka itu bukan secara pria dan wanita, it's okay. Bahkan di Disney juga mengeluarkan film yang setiap kali ada produksi yang baru itu selalu ada tokoh-tokoh yang ada hubungan sejenis di dalamnya. Dan ini membawa kita mengerti bahwa dampak dari antikristus itu sudah merajalela di dalam kehidupan kita. Moralnya itu sudah tidak ada lagi. Bahkan apa? Film porno biasa aja deh. Orang yang merasa bahwa dia melakukan percabulan, cyber sex, itu cuma hal biasa. Cuma urusan aku pribadi kok. Gua menikmati, gua happy, gua enjoy. Nah, akhirnya itu mengubah konsep moral umat Tuhan, mengubah konsep orang Kristen tentang moral apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, itu terjadi di tengah-tengah gereja nggak? Ada. Lalu apa lagi? Tadi yang pertama itu berbicara tentang hedonisme. Yang kedua itu masuk ke dalam percaya diri sendiri. Lalu kehidupan manusia kehilangan kesuciannya, ya kan? Dan penyesatan yang dikemas dalam bentuk yang lebih halus dan lebih lembut lagi. Itu yang moral. Lalu apa lagi? Dampak antikristus terhadap kehidupan sosial orang percaya. Orang sosial percaya itu apa? Antikristus itu memberikan pengaruh besar dalam kehidupan sosial orang percaya, yaitu dengan menyusupkan paham eksklusivisme dan individualisme. Eksklusif merupakan gaya hidup yang melibatkan kelompok sendiri. Spirit antikristus itu membuat manusia itu berpusat pada diri sendiri dan kelompok terdekatnya saja. Dalam konteks misi, eksklusivisme itu menyebabkan ketiadaan pelayanan misi dalam gereja Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan amanat agung itu, sebarkan firman itu kemana aja. Ya, tetapi kita apa? Banyak gereja-gereja yang tidak melakukan penginjilan lagi. Banyak gereja-gereja yang tidak melakukan pemuritan lagi. Dalam melaksanakan amanat agung itu, spirit antikristus itu tidak tinggal diam. Dia menghalangi pemberitaan Injil. Akhirnya kita menganggap diri kita ini eksklusif. Kita menganggap diri kita ini kelompok tertentu aja. Dan bahkan gereja itu juga dipakai oleh spirit antikristus itu untuk melihat bahwa kita cuma melihat diri kita sendiri. Lalu yang kedua, individualisme. Manusia diciptakan untuk mengasihi sesama. Manusia diciptakan itu untuk mengasihi Allah. Tetapi antikristus itu membuat manusia menerapkan prinsip hidup individualisme. Individualisme itu merupakan prinsip hidup yang hanya memikirkan diri sendiri dan menutup diri pada kelompok sosial. Akibatnya apa yang terjadi? Munculnya sifat yang sulit mengampuni sesama. Aku sudah disakitin. Aku, semuanya itu berbicara tentang aku. Aku nggak menikmati. Aku nggak ini dan itu. Bahkan ada yang mengatakan apa? Yang penting aku happy kok. Yang penting aku tidak menyakiti hati orang lain. Yang penting aku tidak mencelakakan orang lain. Yang penting aku. Nah, saudara-saudari, pernah dengar kata-kata itu ya? Ini membentuk satu individualisme di dalam kehidupan kita. Dan itu mengajarkan sampai kepada anak-anak kecil. Yang penting itu gimana? Kamu memikirkan dirimu sendiri, orang lain gak usah dipikirin. Bahkan tanpa kita sadari, prinsip-prinsip itu mengubah kehidupan kita. Itu membentuk kita menjadi seorang yang individualisme banget. Akibatnya itu muncul sifat yang sulit untuk mengampuni manusia. Dia sudah menyakiti hatiku, gua gak bakalan mengampuni dia. Sehingga masa kini banyak gereja yang didirikan dengan latar belakang itu apa? Latar belakang luka batin dalam jemaat. Karena gereja pecah, yuk kita buka satu gereja lagi. Ini kita menikmati sendiri gereja.
Nah, itu salah satu contohnya. Lalu apa yang terjadi di Amerika, di Eropa, kita melihat kemerosotan di dalam jemaat Tuhan yang bergereja di tempat tersebut. Ya kan, gereja menjadi kosong. Karena apa? Karena kekecewaan hati. Karena di dalam gereja itu ada perseteruan yang mementingkan dirinya sendiri. Akhirnya gereja itu, nggak usah ke gereja lah, ngapain gua ke gereja? Kok tidak mendapatkan sesuatu kok dari gereja? Lalu apa yang terjadi lagi? Saling mencuri domba. Kita tidak melakukan penginjilan lagi. Yang akhirnya apa? Yang kita rekrut adalah gereja dari orang lain punya jemaat, kita bawa ke jemaat kita sendiri. Kita saling mencuri domba. Akhirnya apa? Perputaran di dalam gereja itu cuma orang-orang Kristen yang memang dari gereja A ke gereja B, gereja B ke gereja C. Akhirnya itu putar. Gereja tidak pergi PI lagi. Gereja tidak pernah melakukan penginjilan lagi. Dan itulah akhirnya gereja tidak bertumbuh. Tanpa sadar kita memasuki prinsip-prinsip antikris itu di dalam kehidupan kita. John Calvin mengatakan, adalah kehendak Allah bahwa gerejanya harus diuji seperti itu, supaya jangan seorang pun ditipu secara sadar dan sengaja, dan bahwa tidak ada alasan untuk ketidaktahuan. Tetapi kita melihat bahwa seluruh dunia telah ditipu secara menyedihkan, seakan-akan tidak ada satu kata pun yang telah dikatakan tentang antikristus. Calvin mengatakan apa? Inilah kehendak Allah. Kenapa ada antikristus di dalam perkembangan gereja? Supaya gereja tahu bahwa dia sedang diuji, supaya jangan ditipu itu secara sadar dan sengaja, ya kan? Dan bahwa gereja tidak bisa mengatakan, oh saya tidak tahu ya, oh saya tidak sadar ya, nggak bisa katakan itu. Tuhan meletakkan antikris itu di dalam gereja supaya kita sadar bahwa ada, seperti yang ayat ke-18 mengatakan, kamu sudah terima, kamu sudah tahu. Dan perkataan itu diulang-ulang terus di dalam ayat tersebut. Dikatakan kamu udah tahu, bukan karena kamu nggak tahu, bukan karena kamu nggak sadar, ya kan? Dan kita sudah melihat bahwa dunia ini telah ditipu secara menyedihkan. Seakan-akan kita tidak peduli deh apa kata antikris itu. Antikris itu nanti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu pada waktu Tuhan Yesus mau perang besar. Akhir zaman. Itu nanti, bukan sekarang. Enggak. Tuhan katakan sekarang ada. Di dalam pengaruh kehidupan kita. Nah, apa yang dikatakan Calvin ini berlaku untuk semua zaman. Dalam kitab suci ada banyak peringatan tentang penyesat. Tapi banyak sekali orang Kristen yang dengan begitu mudah menyesuaikan hidupnya dengan pengajaran-pengajaran antikris. Banyak sekali orang Kristen yang dengan begitu mudah disesatkan. Seakan-akan mereka belum pernah mendengar. Seakan-akan mereka belum pernah membaca apapun tentang para penyesat itu. Akhirnya, apa yang terjadi? Ada banyak peringatan dari firman Tuhan tentang adanya nabi-nabi palsu yang melakukan banyak mujizat palsu. Tetapi seberapa banyak orang Kristen yang suka akan hal itu? Kita sudah diingatkan, mujizat palsu itu banyak terjadi. Tetapi berapa banyak orang Kristen yang tergila-gila dan mempercayai adanya mujizat itu terjadi. Akhirnya pada waktu terjadi KKR penyembuhan, semua orang berjubel ke sana ingin menyaksikan dan percaya bahwa mujizat itu ada. Iya, saya juga percaya mujizat itu masih ada. Tetapi bukan tergila-gila pada mujizat, saya harus kejar mujizat itu sampai ada. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya, berarti Tuhan itu jahat. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya, berarti itu bukan Tuhan yang bisa saya percayai. Enggak. Lalu berapa banyak kita menyaksikan apa? Di Ulangan 18 ayat 20-22 di sana dikatakan ada peringatan tentang nabi yang bernubuat tetapi tidak tergenapi. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang bernubuat? Lalu jemaahnya menyaksikan nubuat-nubuat itu nggak pernah terjadi. Tetapi mereka tetap aja percaya kepada hamba-hamba Tuhan itu. Nah inilah kadang-kadang nggak habis pikir kenapa dia bisa percaya. Padahal sudah dibuktikan bahwa dia bersalah. Padahal sudah dibuktikan bahwa apa yang dilakukan, apa yang dinubuatkan itu apa tindakannya. Itu sudah salah, tetapi masih banyak orang yang mengikutinya. Inilah tanda-tanda penyesat itu sudah masuk ke dalam gereja-gereja, saudara-saudaraku. Tanda-tanda akhir zaman itu dari antikristus yang diprediksi oleh Yohanes sedang digenapi hari ini dengan cara yang luar biasa.
Pada zaman Yohanes, roh antikristus itu bekerja di dalam guru-guru palsu yang menolak inkarnasi Kristus. Hari ini, roh antikristus tidak hanya pada mereka yang menolak inkarnasi Kristus, tetapi pada juga mereka yang menolak penebusan, pendamaian, kebangkitan, kedatangan kedua, keyakinan dasar Alkitab lainnya. Yohanes mengatakan kepada kita, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Dan ini berbicara kepada kita. Waktu ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Dan banyak antikristus yang sudah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau tadi gue membawa kepada Anda sekalian melihat apa itu antikristus, apa dampaknya. Lalu bagaimana kita menjaga diri kita, bagaimana kita menghadapi antikristus itu. Yang pertama, memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus. Pada waktu kita ingin mempelajari mana uang palsu, uang asli, apa yang kita lakukan. Saya pernah membaca satu artikel pada waktu FBI mau mengajarin para anggota bank itu untuk mengetahui ini uang palsu atau uang benar. Apa yang mereka lakukan? Mereka menunjukkan kepada petugas-petugas bank itu, ya, ini uang palsu, nih tunjukin. Nah, ini uang palsu. Lalu ditunjukin lagi, ini loh uang asli. Dari sana mereka melihat perbedaannya. Dari sana mereka melihat ini cara pegangnya, ini cara lihatnya, ini apa perbedaannya, ya kan? Nah, pada waktu kita sudah melihat itu, kita harus melihat diri kita, apakah kita penuh di dalam Kristus, apakah kita hidup di dalam Kristus, apakah kita memegang prinsip kebenaran yang sejati itu. Dari mana kita bisa tahu? Kolose 2 ayat 6-7. Di sana dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita mau tahu ini yang salah, maka kita harus tahu yang kebenaran yang sejati. Kita mau tahu ini perbedaannya yang tidak benar dengan yang benar, kita harus melihat, mempelajari yang kebenaran yang sejati itu apa. Kalau kita menjadi seorang Kristen yang pokoknya saya datang ke gereja setiap minggu. Setiap minggu saya dengar firman. Tetapi firman itu nggak tinggal di dalam diri kita, pikiran kita, hati kita nggak terkonek dengan Tuhan itu pribadi. Maka kita akan mudah sekali diombang-ambingkan. Dan Kolose 2 ayat 6-7 ini mengatakan apa? Kamu telah menerima Kristus Yesus. Karena itu hendaklah hidupmu diam di dalam Dia. Tapi seberapa banyak orang Kristen yang masih hidup di dalam Kristus? Seberapa banyak orang Kristen yang tergoda untuk menjadi penganut hedonisme? Seberapa banyak orang Kristen yang menganut bahwa yang penting aku happy aja, yang penting aku hidup benar aja. Kalau susah sedikit, ini udah nggak benar. Nah, saudara-saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Hiduplah dengan kepenuhan di dalam Kristus. Dan ayat 7 di sana dikatakan, lu harus berakar di dalam firman Tuhan. Lu gak mengenal firman Tuhan, gimana kamu bisa berakar? Gimana kamu tahu itu kebenaran? Kamu harus berakar. Pohon yang berakar semakin dalam, dia semakin kuat. Kalau dia akarnya cuma dangkal doang, maka ditiup angin dia akan jatuh. Godaan datang, dia akan pergi. Tetapi sesuatu pohon atau satu batang pohon yang berakar dalam, dia akan kuat menantang, di dalam menghadapi banyak godaan-godaan tersebut. Nah, kita disuruh untuk berakar. Jadi jangan katakan kita malas untuk baca firman. Yang kedua, dibangun di atas Dia, dibangun di atas firman yang kita percayai, dibangun di atas firman yang kita dengar, dibangun di atas firman yang kita dengar sendiri Tuhan berbicara kepada kita. Sehingga itu membawa kita itu semakin bertumbuh, berdiri teguh. Kita nggak mudah diombang-ambingkan oleh godaan-godaan dunia ini. Dan akhirnya,
Kita bersyukur selalu karena ada Tuhan yang menjaga kita. Apapun yang terjadi kita tidak takut. Kesusahan datang, kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Pergumulan datang, Tuhan pasti bawa aku melewatinya. Bukan aku memikirkan bagaimana aku bisa melewatinya. Bukan aku memikirkan cara apa yang aku harus hadapi. Bagaimana cara untuk melawan semuanya itu. Bukan, tetapi dengan berpegang kepada Tuhan. Karena aku percaya. Sampai kalau aku sakit pun gak disembuhkan, saya percaya itu adalah anugerah Tuhan. Karena apa? Hidup di dunia ini sementara saja. Yang penting gua punya Tuhan yang bawa aku pulang. Itulah tujuan. Dan pada waktu aku merasakan itu, aku sadar bahwa hidup di dunia ini cuma sementara saja. Yang saya kejar itu adalah Kristus yang akan menjemput aku pada satu hari kelak di sana. Pada waktu kita berakar, kita dibangun, kita berdiri teguh, dan ini mengubah kehidupan kita. Bukan oleh godaan-godaan dunia ini lagi, tetapi kita berdiri teguh di dalam Kristus. Lalu yang kedua, ujilah roh itu. Banyak suara-suara yang masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita menguji. Di 1 Yohanes 4 ayat 1, di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ujilah roh. Kalau kita bergumul sesuatu, ujilah itu. Tunggu sampai Tuhan menjawab. Jangan Anda lakukan sesuatu lalu engkau katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Tetapi kamu udah jalan ke depan. Tuhan katakan, gua belum jawab kamu. Saya belum mengiyakan boleh atau enggak. Tetapi kamu sudah melakukan banyak hal di luar sana. Akhirnya kamu jalan salah sendiri lalu memohon kepada aku bahwa aku untuk kembali lagi kepada jalanmu. Wah, enak aja lu ya. Ya kan? Kita nggak menguji roh itu. Setiap perkataan-perkataan yang kita dengar itu kita uji. Apakah itu memang berasal dari Tuhan atau berasal dari orang-orang ataupun roh-roh yang ingin menyesatkan kita. Nah, saudara-saudaraku semuanya ini berbalik lagi. Kuat nggak engkau di dalam firman Tuhan? Berakar nggak engkau di dalam firman Tuhan? Dan engkau membangun kehidupanmu di atas firman Tuhan nggak? Jadi mari kita jangan menjadi orang Kristen yang sia-sia. Jangan kita cuma datang firman Tuhan di hari Minggu, selebihnya itu kita tidak bertumbuh. Akhirnya kita kembali lagi kepada godaan dunia dari Senin sampai Sabtu. Akhirnya kita mengatakan, wah Minggu kan aku pengakuan dosa. Akhirnya apa? Pengakuan dosa itu jadi rutinitas. Kamu cuma secara formalitas kamu datang ke gereja untuk mengaku dosa. Sedangkan di dalam kehidupan kamu tidak pernah mengaku dosa. Kamu tidak pernah tahu bahwa kamu salah atau benar. Nah, saudara-saudaraku, mari kita menguji kehidupan kita setiap hari. Karena antikristus itu ada di dalam kehidupan kita. Antikristus itu ada di dalam gereja. Saya tidak mengatakan Anda itu orang antikristus, tidak. Tetapi kalau kita tidak goyang, kita akan ikut arus itu. Dan kita akan jauh dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pimpin kami Tuhan. Kami tahu godaan-godaan dunia ini sangat kuat sekali. Engkau mengizinkan kami menghadapi, menemui banyak antikristus di dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan, Engkau pimpin kami. Bawa kami untuk semua boleh punya hati yang dekat dengan Tuhan. Hati yang peka akan suara Tuhan. Punya pikiran yang berakar di dalam Engkau Tuhan. Supaya apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami gumulin bersama dengan Engkau Tuhan. Bukan maunya aku, bukan maunya pikiranku, bukan karena egoku sendiri. Tetapi kami mau Engkau yang menjadi kepala dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau terus mengingatkan kami akan antikristus di dalam kehidupan ini. Biarlah kami terus pegang firman Tuhan dan menguji roh di dalam hidup ini, supaya kami tidak salah jalan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.